Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Dan kita berharap semoga kita semua, keluarga kita semua terlalu terlindung selalu dari mara bahaya, penyakit, bala dan bencana, dan semoga kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, minggu yang lalu kita telah membahas tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan memasuki materi peristiwa-peristiwa dalam Isra Mi'raj. Saat melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tidak hanya menemui nabi-nabi terdahulu. Beliau juga melihat peristiwa-peristiwa yang menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa peristiwa tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW melihat beberapa orang membawa daging. Di sebelahnya ada daging yang busuk, namun orang-orang justru mengambil daging yang busuk dan membuang daging yang baik. Mereka adalah gambaran orang-orang yang berzina. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyaksikan orang-orang yang tak berhenti-hentinya memanen hasil tanamannya. Itu gambaran bagi orang yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Amalnya akan dilipat gandakan sampai 700 kali. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mencium bau harum, bau yang datangnya dari kuburan Masitoh dan keluarganya yang dibunuh oleh Raja Fir'aun karena tetap teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang perutnya sangat besar sehingga sulit untuk berjalan, sebagai gambaran dan hukuman bagi orang-orang yang suka makan riba. Yang kelima, gambaran dan hukuman bagi orang yang suka berdusta dan membicarakan keburukan orang lain, yaitu Nabi diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri, setelah terpotong kemudian tersambung kembali, begitu seterusnya berulang-ulang. Yang keenam, Nabi juga diperlihatkan wajah malaikat penjaga neraka. Wajahnya menakutkan, tidak tersenyum, dan tidak memperlihatkan keramahan dan kelembutan sedikit pun. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita baca poin demi poin satu persatu sampai 6 poin yang ada, maka masihkah kita mendustakan agama? Maka masihkah kita lalai dalam beribadah? Maka masihkah kita mempergunjingkan orang lain? Maka masihkah kita memakan harta anak yatim? Maka masihkah dan seterusnya. Itu yang harus kita rubah untuk perbaikan kita di masa-masa yang akan datang. Selain peristiwa-peristiwa di atas, ada sesuatu yang telah diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang lebih utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, selama perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW selalu ditemani oleh malaikat Jibril. Namun ketika hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, beliau harus naik sendiri tanpa ditemani malaikat Jibril. Disinilah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Setelah menerima wahyu malam itu juga, Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril kembali ke Mekah, sebuah perjalanan yang hanya bisa terjadi atas kodrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW segera menyampaikan perintah sholat yang baru saja diterima kepada umatnya. Beliau cemas sikap umatnya. Apakah mereka bisa menerima kebenaran peristiwa yang dialaminya? Karena kejadian itu sangat luar biasa. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang bersifat tablik akan selalu menyampaikan wahyu itu meskipun berat tangannya. Beliau menceritakan peristiwa Isra Mi'raj di hadapan orang-orang Quraisy. Ternyata benar, penduduk Quraisy tidak percaya akan kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang keempat, bahkan mereka menganggap Nabi Muhammad SAW telah gila. Pada kondisi seperti itu, Abu Bakar datang membesarkan hati Nabi Muhammad SAW. Ia membenarkan dan mempercayai cerita Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali peristiwa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Hal ini merupakan peringatan bagi manusia agar jangan berbuat dosa sekecil apapun, karena pasti akan ada balasannya. Begitu juga
kebaikan sekecil apapun akan ada pahalanya. Yang berikutnya adalah hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Selain peristiwa yang menakjubkan di atas yang telah kita bahas tadi, ada beberapa hikmah yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus meyakini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ketaatan harus kita baktikan dengan ibadah. Ibadah yang paling utama dalam Islam adalah menegakkan sholat. Yang ketiga, kita harus cinta dan bangga kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya nabinya orang Islam, tetapi beliau sebagai pemimpin seluruh manusia di dunia. Yang keempat, kita harus membuktikan bahwa besarnya Islam bukan karena kekuasaan, tetapi karena dakwah yang disampaikan dengan tegas, lemah lembut, kasih sayang, santun, dan dengan suri tauladan. Sebagai orang yang beriman, anak-anak harus percaya dan yakin akan kebenaran peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah selalu memberi contoh yang baik, membangun kepribadian umat, tegas dan dalam akidah, penuh kasih sayang pada semua umat walaupun bukan umat Islam. Itu aja anak-anakku sekalian pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tugas kalian adalah yang pertama, tuliskan pada waktu Isra Mi'raj Rasul mencium bau yang sangat harum. Di manakah itu? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang Sidratul Muntaha? Yang ketiga, siapakah yang langsung mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj? Yang keempat, tuliskan hikmah dari peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, tuliskan peristiwa-peristiwa dalam Isra dan Mi'raj. Itu aja anak-anak sekalian. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Pak Endang berharap semuanya tetap semangat, semuanya tetap menjaga protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan yang paling terakhir, yang paling mustajab adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala, dan bencana. Itu aja, Pak Endang tunggu jawabannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.